rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikannya nikmat, baik nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, sehingga kita dapat menghadiri acara pertemuan kita pada siang hari ini. Baru yang kedua, sholawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari perhitungan amal kelak nanti, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 06 Panai Tengah, yang saya hormati Bapak Ibu staf tata usaha SDN 06 Panai Tengah. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tertib acara kita pada hari ini, yaitu acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua kata sambutan dari kepala sekolah, acara yang ketiga pemaparan materi oleh Ibu Novianti Harahap, kemudian acara yang keempat sesi tanya jawab, acara yang kelima yaitu penutup. Baiklah, kita masuki acara yang kedua yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak saya persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SDN 06 Panai Tengah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu kita kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pendidik guru SD 06 Panai Tengah yang saya cintai, bahwa pagi hari ini menjelang siang bahwa salah seorang dari guru kita, dari teman kita, dari rekan guru kita membuat acara seperti ini. Barangkali nanti ada aksi nyata ya, yang orang ini memang tidak digalakkan di dalam PNM ya. Dalam PNM yang sudah sama-sama kita ketahui ya, yang dalam kurikulum Merdeka itu sangat dianjurkan dalam kita nanti mengisi modul-modulnya, kemudian nanti kita dilanjutkan dengan ada aksi nyatanya di dalam PNM tersebut. Oleh karena itu saya sebagai Kepala Satuan Pendidikan SDN 06 Panai Tengah mengapresiasi rekan kita Ibu Novianti Harahap SPD yang membuat acara seperti ini, yaitu aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan ini memacu kita untuk mendorong kita, memotivasi kita untuk lebih lagi ke depan bisa mengikuti ya, minta arahan dari Ibu Novianti Harahap SPD ini, bagaimana nanti kita melakukan aksi nyata nanti di dalam modul-modul itu, sehingga nanti kita semua menjadi guru-guru yang berkompetensi, apalagi di dalam melaksanakan kurikulum yang baru ini, yaitu kurikulum Merdeka. Tentunya kita masih asing dengan kurikulum ini, maka
tentunya kita perlu banyak belajar, ya, bagi orang-orang yang sudah mempunyai pengetahuan tentang itu, dan juga segala pelatihan-pelatihan yang diadakan di kabupaten maupun di kecamatan, tentunya kita harus rajin ikut serta untuk mengikuti pelatihan-pelatihan itu. Jadi menjadi motivasi kepada kita Bapak Ibu guru sekalian untuk membuat acara seperti ini, ya. Nanti boleh meminta arahan bagaimana caranya, prosedurnya dari pihak yang sudah membuat seperti ini, sehingga kita menjadi guru yang profesional. Apalagi bagi kita yang sudah guru sertifikasi, dan juga apalagi dari kita dari rekan-rekan sekalian yang ikut untuk guru penggerak, tentunya ini sangat-sangat dibutuhkan untuk mencapai hasil dapat sertifikat lulus diakui sebagai guru penggerak di Kabupaten Labuan Batu ini. Saya pikir hanya ini aja atas sambutan dari saya, Kepala Satuan Pendidikan di 06. Sekali lagi saya mengapresiasi kepada pihak Darah SPD yang membuat acara kita pada hari ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak tersebut. Selanjutnya yaitu acara yang ketiga, pemaparan materi aksi nyata modul 14 diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Novianti Harahap SPD. Kepada Ibu saya persilakan dengan segala hormat. Terima kasih kepada Ibu Marjana atas kesempatan yang sudah diberikan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah senantiasa kita ucapkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang tak terhingga yang diberikannya kepada kita. Kemudian tak lupa salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kehadiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak yaumul akhir kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Satuan Pendidikan SDN 06 Panai Tengah, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat yang hadir pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak Ibu luangkan untuk hadir ke acara diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan pada pagi menjelang siang hari ini. Baiklah, tanpa memperpanjang lebar kata-kata sambutan, saya akan mulai ya Bapak Ibu. Budaya positif itu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kita kembangkan kepada peserta didik guna memiliki karakter yang kuat dan berakhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebelum kita mengenal apa itu budaya positif, ada beberapa konsep inti budaya positif yang harus kita ketahui. Yang pertama ada mengubah paradigma pembelajaran. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi.
Nanti kedelapan ini akan saya paparkan satu-satu Bapak Ibu. Mohon kerjasama atas perhatiannya ya. Selanjutnya, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Artinya di sini, pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sesuai dengan kebutuhan, keunikan, dan minat peserta didik masing-masing ya Bapak Ibu. Seperti yang kita ketahui, setiap anak itu memiliki bakat dan minat yang berbeda. Anak yang pandai matematika, kita paksakan untuk untuk suka kesenian, sementara dia tidak suka kesenian, kita salah Bapak Ibu ya. Nanti di sini akan ada beberapa tahapan, kemudian jalan keluarnya juga. Jadi itu tadi untuk pengenalan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga kebutuhan belajar peserta didik tadi terpenuhi dengan perubahan paradigma baru dalam pembelajaran ini, yaitu dengan menggunakan profil pelajaran Pancasila, yang mana pada profil pelajaran Pancasila ini ada 6 elemen yang sudah kita ketahui bersama. Selanjutnya ini salah satu miskonsepsi ya tentang teori kontrol. Di sini ada gambar saya ilustrasikan, misalkan itu orang tua itu duduk kita guru di sekolah. Jika anak berbuat salah, biasanya kita marah ya Pak Guru kan? Marah kita kan? Ternyata yang kita lakukan selama ini, dan saya juga baru menyadari setelah saya belajar mengenai disiplin positif budaya positif ini, ada cara tersendiri untuk mengatasi kesalahan yang dilakukan anak tadi. Kita bayangkan selama ini kita membayangkan teori kontrol itu seperti ini. Kita mengontrol murid, ya. Beranggapan kita juga bahwa penguatan positif itu bermanfaat, serta dengan kritik itu membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir ini sering sekali kita lakukan, memaksa sifatnya, ya. Begini Bapak Ibu, coba ini yang ada towernya di kursinya, ya, yang ada towernya di kursi ini. Coba satu berperan sebagai tangannya digenggam kuat, ya, minta tolong ya Bu. Satu tangannya digenggam kuat, satu lagi coba lepaskan kawan tangannya yang digenggam. Ayo, kita praktekkan dulu Bapak Ibu. Ke temannya, ya Ibu juga bisa, saya yang membongkar tangan Ibu, membuka tangan Ibu. Genggam tangannya kuat seperti ini, satu orang menggenggam. Contohnya seperti ini ya. Saya coba buka, Ibu kan agak kuat nih, kuat. Gitu ya, coba. Bisa nggak Bapak Ibu membuka tangannya? Ayo praktekkan dulu Bapak Ibu. Dengan sekuat-kuat ya tangannya tadi. Nggak bisa ya. Seperti itulah sebenarnya kontrol diri yang ada pada kita dan juga anak didik. Maksudnya begini ya Bapak Ibu, bahwa kita yang mengontrol diri kita, bukan orang lain, ya, bukan orang lain. Sekalipun kita memaksa, kita bujuk, kita rayu, tangan ini tidak akan mungkin kita lepaskan. Jadi seperti itu. Jadi sekuat apapun kita mempengaruhi orang tersebut tidak akan bisa kita kontrol. Itu dari dalam dirinya. Ada yang nanti namanya motivasi internal yang muncul dari dalam dirinya. Nah, di sini tugas kita bagaimana cara supaya motivasi intrinsik tadi muncul pada dirinya. Oke, selanjutnya ya Bapak Ibu, teori kontrol. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, kita tidak dapat mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Di sini ada tabel mengenai stimulus respon lawan teori kontrol, ya. Pada stimulus sekarang nanti kesambut.
usah di atas. Oh, potong lika Kang. Inilah tadi ya, stimulus respon melawan teori kontrol tentang dunia, ya. Realitas kebutuhan kita sama, nyatanya berbeda, ya. Dan Bapak bisa lihat perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini selalu kita lakukan. Jika anak berbuat salah, kita selalu menghakimi anak tadi. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, pada konsep inti budaya positif yang kedua, yaitu ada disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif ini adalah pendekatan yang menekankan pengajaran siswa tentang perilaku yang diharapkan daripada hanya menghukum mereka atas perilaku yang tidak diinginkan. Ini melibatkan pembentukan aturan yang jelas dan ekspektasi, serta memberikan pemahaman mengapa aturan itu penting. Selanjutnya yang kedua, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, dan juga hukuman. Selama ini kita mungkin berpandangan bahwa anak jika kita kasih reward itu suatu hal yang baik, dan saya sering melakukan itu. Ternyata saya keliru ya Bapak Ibu. Itu hanya bikin anak terus-menerus menagih seperti itu, tidak. Itu namanya hanya dalam jangka waktu yang pendek, tidak efektif untuk kita terapkan. Nanti ada penjelasannya mengenai reward, penghargaan gitu ya. Kemudian pada disiplin positif ini bertujuan mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian mampu mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Pada disiplin positif di sekolah bisa kita lakukan dengan cara membuat keyakinan kelas yang nanti akan saya paparkan. Sebelumnya, selama ini kita membuat peraturan yang ada di sekolah itu berdasarkan kesepakatan nggak dengan anak murid. Tidak kan Bapak Ibu? Anak terlambat, kita hukum misalnya, entah dia membersihkan WC, entah dia lari-lari di halaman, itu bukan suatu tindakan penyelesaian atas kesalahan yang mereka lakukan. Kenapa? Karena tidak ada nilai kebajikan yang kita perbuat dengan menghukum anak berdasarkan kesalahannya tadi. Contoh, anak tertinggal disuruh menghukum WC, ada hubungannya nggak kira-kira? Ada nggak Bapak Ibu? Tidak ada ya? Karena tidak ada nilai kebajikan di situ. Jadi kita selama ini membuat peraturan itu hanya kita satu arah, kita saja tanpa tahu mereka. Oke, selanjutnya, nah ini dia nilai-nilai kebajikan ya. Nilai kebajikan ini nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ya, walaupun beragam-ragam tetap sudah disepakati. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Ada 6 itu profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan juga bernalar kritis. Nilai-nilai kebajikan itu harus ada, kita tekankan pada disiplin positif, sehingga anak tadi yang kita bikin seperti itu ada tanggung jawabnya. Selanjutnya ada Ibu Primary Years Program. Di sini ada nilai kebajikan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan juga komitmen. Yang terakhir ada nilai keterampilan hidup. Nah ini sangat diperlukan juga ya, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan juga memberikan yang terbaik dari dulu. Oke. Nah, tanpa kita sadari, anak-anak yang melakukan kesalahan itu sebenarnya pasti ada salah satu kebutuhan dasar manusia
manusia yang tidak terpenuhi pada dirinya. Sama-sama kita ketahui Bapak Ibu, kita itu hidup juga memiliki kebutuhan. Nah, kita sebagai manusia ada kebutuhan dasar, ya. Kebutuhan dasar manusia ini apa? Ya, kebutuhan dasar manusia ini sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka kebutuhan dasar kita bisa terpenuhi dengan baik. Kalau anak kecil lapar, bagaimana mereka? Pasti rewel ya Bapak Ibu ya? Rewel karena mau makan ya kan? Kenapa? Kebutuhannya salah satu tidak terpenuhi. Ya makan. Makan itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Jadi mereka menunjukkan sikap rewel, sikap yang nakal, sehingga kadang kita nggak menyadari apa sih sebenarnya anak ini, kenapa kayak gitu. Kita kadang langsung emosi, marah nggak jelas. Ya, saya pribadi juga seperti itu ya Bapak Ibu. Sehingga saya kenal dulu ini kayaknya ada perubahan gitu di dalam diri saya untuk lebih bagaimana lagi memperlakukan anak saya, gitu ya Bapak. Kemudian selain kebutuhan manusia, nah motivasi perilaku manusia ini juga mempengaruhi disiplin positif tadi. Motivasi perilaku manusia ini terdiri dari teori motivasi dan hukuman serta penghargaan. Pada teori motivasi perilaku manusia ada yang pertama menghindari ketidaknyamanan. Ini namanya motivasi ekstrim, ya. Motivasi ekstrim. Yang mana motivasi ini berasal dari luar. Kita tidak melakukan kesalahan supaya nggak dihukum, gitu ya. Kita datang ke sekolah nggak terlambat, takut dihukum, seperti itu contohnya. Itu bukan dari dirinya, tapi masih berasal dari luar. Yang mana di sini menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada diri sendiri ini masih bersifat eksternal atau ekstrim tadi ya. Kemudian eksentrik, bukan ekstrim, maaf. Yang kedua ada imbalan. Mendapatkan imbalan atau penghargaan diri. Kalau saya nanti datang cepat, pasti saya dikasih hadiah sama guru. Itu juga salah satu penghargaan yang diharapkan anak, sehingga mereka mengharapkan itu. Sampai sejauh mana sih Bapak Ibu bisa ngasih bonbon? Duitnya dari mana? Gitu lah ya. Biasa ibu belikan coklat, yang mana bersemangat. Mereka lakukan terus menerus tidak efektif. Kenapa? Apakah terus menerus kita akan memberikan coklat untuk seluruhnya? Ya, kita perlu pikirkan di situ juga. Selanjutnya yang ketiga, nah ini dia, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini tujuannya membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasinya sendiri, ya, bersifat internal, datang dalam diri sendiri. Dia seperti itu karena dia malu, ya, dia tidak mau mengulangi kesalahannya terlambat karena dia sadar bahwa itu sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat. Selanjutnya, ini dia contohnya. Ada hukuman, ada konsekuensi. Saya mau bikin pertanyaan sama Bapak Ibu dengan sebuah kalimat, ya. Saya ingin lihat perbedaan hukuman dan konsekuensi yang Bapak ketahui. Kira-kira nanti gak apa-apa satu orang berdiri gitu ya, menunjuk siapa yang mau mengeluarkan pendapatnya. Di sini saya bikin sebuah kasus. Si A datang terlambat pada pelajaran olahraga. Lalu guru olahraga memberikan hukuman dengan mencuci WC. Menurut Bapak ini hukuman, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Gimana Bapak Ibu? Jawab aja, nggak apa-apa. Hukuman, iya. Oke, selanjutnya si A menjatuhkan air di atas buku temannya. Lalu bu guru menyuruh si A membersihkan air atau mengganti buku yang sudah dijatuhkan air.
Kalau itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman lagi. Iya, hukuman ya. Jadi terlihat sama tapi sedikit berbeda ya Bapak Ibu. Kalau hukuman dia kadang bersifat fisik gitu kan, fisik atau verbal ataupun non verbal juga. Kemudian hukuman ini tidak ada hukumannya dengan nilai kebajikan yang seperti sudah dijelaskan di awal. Dia terlambat olahraga disuruh nyuci WC, kan nggak ada hubungannya ya. Jadi nggak ada hubungannya. Apa hubungannya? Jadi kalau mereka nggak terlambat lagi, apa hubungannya ke nyuci WC gitu ya? Dia tidak akan membentuk disiplin positif. Kemudian kalau yang kedua tadi itu konsekuensi ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia mencurahkan air di buku temannya, lalu dia membersihkan. Apa nilai kebajikan yang ada di situ? Membersihkan tadi, dia bertanggung jawab. Nah, itu tadi maksudnya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Dia bertanggung jawab. Setelah dia tumpahkan air, dia bersihkan. Dia bertanggung jawab, Bapak Ibu. Ada yang kira-kira tidak setuju? Oleh sharing kita. Nah, jadi mengganti buku tadi gimana soalnya? Nah, itu dia. Dan kalau misalnya bukunya sudah rusak parah kena air, dia harus ganti. Kenapa? Karena tadi dia sudah konsekuensinya tadi menjatuhkan air di buku kawannya. Dia harus menggantinya karena itu tanggung jawabnya sebagai apa yang dia bersalah tadi. Jadi ada nilai kebajikan di situ, bertanggung jawab. Gitu ya Bapak Ibu. Gimana Bapak? Intinya begini, hukuman itu tidak ada hubungan dengan kebajikan. Tidak ada hubungan dengan nilai kebajikan. Kalau konsekuensi ada juga, sama dengan peraturan dan keyakinan serta kesepakatan kelas. Di kelas kami sudah membuat namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara kami. Nanti di sini kan saya jelaskan ya Bapak Ibu. Bisa kita lanjut ya? Ini Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan akan menimbulkan ketergantungan. Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Karena murid akan melakukan hal itu berdasarkan hadiah, penghargaan, dan itu bukan cara yang efektif ya untuk mendisiplinkan anak. Karena apa? Karena motivasi internal dalam dirinya tidak muncul. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Ini salah satu konsep inti budaya positif. Nah, ini Bapak Ibu yang harus diketahui, ada 5 posisi kontrol guru. Selama ini kita di mana ya? Posisi di mana kita selama ini? Yang pertama ada penghukum dan ada pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, manajer. Ya, seperti ini contoh perkataan kalau dia penghukum. Dia kalau penghukum, guru ini memarahi, mengkritik, melakukan tindakan kekerasan. Itu tindakan yang dilakukan guru pada posisi kontrol penghukum. Contohnya, anak datang terlambat atau anak yang lagi upacara tidak lengkap memakai. Hei, kamu, kenapa kamu tidak memakai topi? Dengan nada yang kuat, gitu ya, nada marah. Itu disebut juga sebagai penghukum. Kamu nanti kalau kayak gitu, gue tuh bisa halaman ini seluruhnya, seperti itu. Kemudian kalau pada rasa bersalah, di sini guru agak halus ngomongnya. Tapi ini juga tidak baik untuk anak didik. Kamu kok kayak gitu sih? Gak kasihan apa sama ibu? Ibu udah capek nerangkan, kamu masih main-main. Sering gak kita kayak gitu ya Bu ya? Sering ya? Di sini posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, sehingga anak tadi merasa bersalah sekali. Ya. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Oh, nah gak apa-apa terlambat, nanti dibantu mengutip sampah. Nah itu seperti itu, teman. Contoh-contoh tindakan yang dilakukan pengontrol guru sebagai teman. Kemudian pengontrol, di sini kita memantau dan mencatat setiap apa yang dilakukan anak. Selalu kita pantau lah, kita pantau terus menerus. Kemudian, nah guru
sudah membuat kesepakatan. Contoh perkataannya apa sebenarnya anak Pamona? Dengan nada yang lembut, tidak tinggi. Jadi di antara kelima posisi kontrol ini Bapak Ibu, manakah yang menurut Bapak Ibu yang bagus untuk seorang guru? Mana? Kewajarannya Bapak Ibu, manajer, iya, ya, sebagai seorang kontrol diri yang manajer. Jadi kalau kita sebagai penghukum salah sekali, merasa bersalah juga salah, teman ternyata juga salah, dan yang terakhir tadi sebagai pemantau itu juga salah. Jadi seorang guru sebaiknya harus sebagai manajer, ya. Seperti yang kita sama-sama lihat tadi sudah penjelasannya. Kenapa posisi kontrol guru yang paling ideal itu manajer? Karena guru melibatkan muridnya, tidak hanya satu arah, ya kan? Kita malah tadi dia terlambat, kita langsung marah. Tidak ada melibatkan murid, tidak bertanya kenapa terlambat muridnya, langsung kita hukum, gitu ya. Dengan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan dan menemukan solusinya. Jadi setelah kita tanya, kita cari solusi. Kita tidak mau nanya siapa yang salah, tidak seperti itu. Tapi kita menemukan solusi untuk permasalahan yang terjadi. Oke, selanjutnya ini ada keyakinan kelas. Konsep inti pada budaya positif ini ada keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira ada Bapak Ibu yang mau menanggapi? Gimana? Ada Bapak yang menanggapi? Silakan Pak. Ini kenapa ini pertanyaan ini? Mengapa keyakinan kelas kita bikin bukan peraturan kelas gitu? Kalau menurut saya Bu ya, mengapa kita buat keyakinan kelas dibanding peraturan kelas? Karena kalau kita buat keyakinan kelas, otomatis ini kan kita buat beserta sama siswa tadi. Jadi kalau kita buat sama-sama sama siswa tadi, makanya kesepakatan tadi ya harus ditepati sama-sama karena kita sendiri yang membuat sama-sama. Maksudnya begitu. Iya, kita kasih dulu tepuk mantap 3 kali untuk Pak Joko. Mantap. Iya, benar sekali ya. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Sederhananya seperti ini ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu mengandung nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Sedangkan peraturan kelas ini masih bersifatnya satu arah. Peraturan itu kita buat sendiri. Kita buat sendiri, bla 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 bla. Kita buat daftar peraturan, lalu kita tempel tanpa kita ada kesepakatan dengan anak murid. Oke, selanjutnya di sini cara pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang pertama harus bersifat abstrak, jelas, ya. Kemudian pernyataan universal, menyeluruh, sifatnya menyeluruh untuk seluruh yang kalau kita dikasih untuk seluruh. Tidak ada kita beda-bedakan anak tadi. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika saya mempraktekkan membuat keyakinan kelas bersama anak didik saya sudah mengeluarkan pendapatnya di depan kelas ini, menuliskan apa-apa yang ada di ide mereka tentang keyakinan kelas yang akan disepakati. Mereka contohkan, tidak boleh terlambat, harus membaca doa sebelum dan sesudah pulang. Itu contoh beberapa kata ide yang dari anak didik tadi untuk membuat keyakinan kelas. Nah, di sini kita harus menggunakan pernyataan positif. Artinya kita tidak boleh menggunakan kata tidak boleh, kata harus, kata nah. Jadi kita harus ganti supaya ada nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Contohnya saling apa tadi saya bilang tadi, berdoa dan sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua apa lagi tadi ya? Hadir tepat waktu. Misalnya kalau tidak boleh membuli, tidak boleh
itu. Jadi ada nilai-nilai kebajikan yang di dalam keyakinan kelas kita buat. Kemudian dibuat dalam bentuk kata yang mudah diingat, nggak perlu panjang lebar. Bapak Ibu membuat keyakinan kelas ini ringkas, singkat, tepat, padat, anak didik juga mudah ingatnya. Kemudian kita tempatkan di tempat yang bisa dilihat anak didik tadi, sehingga mereka mengetahui keyakinan kelas yang mereka sudah sepakati. Kemudian sesuai kondisi kelas sehingga mudah diterapkan sesuai dengan keadaan kelas kita. Kan kita yang tahu keadaan kelas kita kayak mana. Jadi seperti itulah yang harus diterapkan. Kemudian kita libatkan semua warga kelas untuk menerapkannya, baik gurunya dan juga siswanya. Selanjutnya yang terakhir ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ya, restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Kalau dibilang restitusi ini solusi untuk anak yang berbuat salah tanpa anak tadi merasa dirinya itu gagal, tapi terciptanya suatu identitas yang sukses. Kemudian pada restitusi ini, ya, dia bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Sehingga restitusi ini sangat diperlukan sekali dalam menghadapi masalah yang ada pada anak. Jadi sebagai guru kita harus menerapkan segitiga restitusi. Nah, pada segitiga restitusi ini ada tiga komponen ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah serta menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas, kita ambil kasus contoh anak tertidur di kelas. Ya Bapak Ibu, yang baru saya praktekkan sebelumnya adalah anak tertidur di kelas. Kita tidak boleh langsung, kenapa kau tidur di kelas? Pasti kan nggak apa ya, marah-marah kita. Jadi kita harus melakukan namanya segitiga restitusi terlebih dahulu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Artinya, contoh kalimat yang menggunakan menstabilkan identitas ini kita tanya dulu. Kita sapa dulu anak. Assalamualaikum nak, apa kabarmu? Kita udah ramah-ramah baru kita tanya, kamu kenapa terlambat? Kita tanya pelan-pelan, gitu ya Bapak Ibu. Kita stabilkan identitas saya dulu. Gak apa-apa kalau kamu terlambat, gitu. Baru kita validasi tindakan yang salah. Nah di sini validasi tindakan yang salah tadi, ya. Validasi tindakan yang salah ini kita memahami kebutuhan dasar dengan menggunakan kata-kata tadi yang sudah saya bilang. Manusia itu tempatnya salah, nak. Gak apa-apa kamu tertidur di kelas. Tapi kan tidak bisa seperti itu. Maksud dan tadi kita validasi tindakan itu salah. Kalau kamu seperti ini, mau jadi apa? Gitu ya. Baru kita ya menanyakan keyakinan. Kita sudah ada berkeyakinan kan nak di kelas? Ada bu, kamu sudah melanggar keyakinan yang mana? Jadi sehingga anak tadi menyadari kesalahannya tadi dengan dirinya sendiri. Oh iya, betul. Tapi di segitiga restitusi ini juga kita harus mencarikan solusi atas permasalahannya. Misalkan dia tadi sudah terlambat karena nonton TV berlarut malam. Jadi kita kasih solusinya apa? Solusinya supaya anak tadi tidak terlambat dan tidak menonton sampai larut malam. Itu pada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, menanyakan validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Baru kita bersepakat bersama. Kamu sudah menemukan solusinya karena sudah kita cari solusinya. Jadi kita nggak di sini di segitiga restitusi ini kita tidak ada istilah gini mencari kamu salah, bukan seperti itu. Jadi kita tanya dulu anak yang bagus-bagus, kita validasi bahwa kesalahan itu boleh saja dilakukan karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Tapi kita kedepannya harus memperbaiki kesalahan yang kita buat demi perubahan yang lebih baik. Lalu kita tanyakan keyakinannya, lalu kita kasih solusi atas permasalahannya.
Demikianlah ya pemaparan tentang diseminasi budaya positif yang saya sampaikan ke 8 konsep inti budaya positif. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya dulu mau bertanya mengenai segitiga restitusi tadi, Bu. Saya mau bertanya ini masalah kasus anak saya. Kasus yang terjadi di kelas saya. Begini kisahnya. Ada seorang anak namanya Rahmat lah saya sebutkan ya. Si Rahmat ini datang terlambat pada saat jam pelajaran sudah mulai. Tiba-tiba kawannya ini nengok dia, yang kawannya ini nengok dia, kenapa kau terlambat? Jadi datang dia pun namanya datangnya terlambat, penampilannya pun awut-awutan, nggak jelas kan, nggak rapi. Jadi adanya penasaran, ditanya, kenapa kau terlambat? Jadi ditanya kawan tadi, dia melawan pula. Ini suka-suka kalau terlambat, apa masalahmu? Terakhirnya mereka cekcok ribut, ya, cekcok ribut. Jadi masalah itu setelah saya, apakah saya tanya satu persatu permasalahan orang itu, si Rahmat tadi menjelaskan bahwasanya dia datang terlambat karena lagi nggak apalah gitu, datangnya kesiangan kan agak mood, jadi datangnya awut-awutan, ada masalah di keluarga. Kira-kira menurut Ibu bagaimana langkah-langkah segitiga restitusi untuk kasus yang terjadi di kelas saya tersebut? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima. Ya, terima kasih Pak Joko atas pertanyaan yang sudah saya berikan. Saya langsung jawab aja, baru nanti sesi tanya jawab lagi ya Bapak Ibu, atau sekalian pertanyaan langsung saya jawab. Saya jawab dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada kasus di kelasnya Pak Joko ya, bahwa anaknya bernama Rahmat ini terlambat. Jadi ditegur sama temennya, nanya, biasakan kita seperti itu, kenapa kau terlambat, bajumu besar berantakan gitu ya. Lalu si anak tadi marah, nggak suka dia seperti itu, sehingga melaporlah ke guru. Jadi pertanyaan Pak Joko, segitiga restitusi yang mana yang akan kita terapkan? Oke Bapak, seperti penjelasan sebelumnya, mengenai kasus seperti ini kita harus melakukan ketiga tindakan-tindakan yang ada di segitiga restitusi. Ya Bapak, yang pertama kita harus menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kita tanya, Rahmat, perbuatan yang Rahmat lakukan tadi itu betul apa salah? Kita tanya seperti itu. Tapi kita nanya dengan nada yang lembut, tidak tinggi. Baru kita bikin lagi, setiap orang itu pernah buat salah. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Kita seperti itu, kita stabilkan dengan identitasnya, sehingga dia tidak merasa dipojokkan karena dia terlambat. Gitu ya Bapak Ibu. Tidak ada di dunia ini orang sempurna. Bisa kita gunakan kalimat-kalimat seperti itu untuk menstabilkan identitasnya. Selanjutnya kita validasi tindakannya tadi, ya. Pasti Rahmat punya alasan. Kenapa Rahmat sampai terlambat ke sekolah? Baru kita tanya lagi. Coba kamu ceritakan pengalamanmu. Kenapa kamu terlambat? Diceritakan dia, sehingga kita tahu kan? Baru kita kasih penjelasan. Iya, lain kali kita kasih. Kalau misalnya alasan dia terlambat karena tadi nonton TV atau bangun kesiangan, kita kasih penjelasannya. Itu tindakan yang salah dan tidak boleh dilakukan berulang-ulang. Karena apa? Nanti Rahmat mau jadi apa kalau terus seperti itu? Kita validasi bahwa tindakannya salah. Kemudian yang terakhir kita menanyakan keyakinan kelas. Rahmat, kita sudah membuat keyakinan kelas kan? Kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Contohnya tadi, datang hadir tepat waktu. Kalau begitu, kita kasih solusi permasalahannya, lalu kita buat kesepakatan kembali. Kita coba praktek ya Bapak Ibu ya, untuk anak-anak kita. Mana tahu
Gitu ya, kedepannya anak-anak kita ini bisa berbudaya positif dengan disiplin positif yang memiliki tanggung jawab dan mandiri. Selanjutnya saya buka untuk 3 pertanyaan lagi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas ya saya sering ya kadang sebagai guru di dalam kelas kita terpancing emosi pas anak melanggar aturan. Jadi di sini saya mau tanya 3 pertanyaan. Boleh ya Bu? Satu, bagaimana caranya kita supaya tetap tenang dan lancar dalam menerapkan disiplin positif? Ini tentang disiplin positif tadi ya Bu. 2, bagaimana supaya enggak menghukum? Yang ketiga, cara apa yang dipakai oleh disiplin positif? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan. Saya akan coba jawab. Katanya kalau kita sudah terapkan disiplin supaya kita tak terpancing gitu emosi di saat anak melanggar aturan yang sudah diberlakukan. Jadi yang pertama, bagaimana cara supaya tetap tenang ya Bu? Supaya tetap tenang, sabar ketika anak berbuat salah gitu ya. Kemudian apalagi yang kedua, supaya anak tidak kita hukum. Nah, kita nggak menghukum, lalu kita cara disiplin positif yang mana kita gunakan. Di sini saya akan coba menjawab. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin menambahi, saya persilahkan. Mana tahu ada pendapat saya yang salah, saya mohon nanti ditambahkan juga. Nah, ketika kita terpancing emosi, ketika anak berbuat kesalahan, berarti kita hanya merespon pada kebutuhan kita, bukan pada kebutuhan anak. Kenapa? Karena ada perasaan negatif, asumsi negatif yang ada dalam diri kita. Sehingga caranya tenangkan diri dulu sebelum proses disiplin positif tadi diterapkan. Kita tenangkan diri dulu. Ingat bahwa setiap perilaku itu pasti ada tujuan dan niatnya. Jadi kita tanya anak, tujuan dan niatnya apa seperti itu. Jadi perilaku anak untuk memenuhi kebutuhan ada beberapa yang bikin emosi, ada juga yang tidak bikin emosi. Jadi kita lebih harap tenang, fokus, dan kita tanyakan pelan-pelan. Karena kita kalau sudah tenang, memang susah ya Bu ya. Jadi intinya pada saya tarik nafas panjang-panjang, hembuskan lagi supaya menenangkan hati, tenangkan dulu. Karena kita kepikir, karena kalau kita marah berarti kita hanya merespon kebutuhan kita, bukan pada kebutuhan anak saja. Jadi kemudian supaya kita nggak menghukum, itu tadi ya kita bikin kesepakatan. Kita bikin kesepakatan mengenai disiplin positif. Kenapa? Ketika kita bikin kesepakatan tadi ada konsekuensi yang mereka terima. Karena udah sepakat. Jadi mereka itu harus terima dengan konsekuensi yang mereka terima. Jadi itulah jawaban dari saya Bu. Bagaimana Bu? Ada Bapak Ibu yang mau nambahin? Oke. Oh, bertanya, silakan. Tadi Ibu membahas tentang menstabilkan identitas. Nah, saya masih bingung dalam tahapan menstabilkan identitas. Jadi, coba Ibu lebih perjelas lagi bagaimana langkahnya cara menstabilkan identitas. Baik Ibu, terima kasih. Tadi Ibu bingung mengenai tahapan menstabilkan identitas. Ya, pada tahapan menstabilkan identitas ini kita tidak langsung menghukum anak itu bersalah. Kita harus stabilkan dulu identitasnya sehingga dia tidak merasa bersalah pada dirinya. Jadi kita gunakan kalimat-kalimat ya seperti ini. Nah, yang kamu lakukan ini sudah benar apa salah? Jadi kita seperti itu, kita stabilkan
hukum. Seperti itu Bu. Bagaimana Bu? Satu pertanyaan lagi ya? Bapak mau bertanya nanti ya Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Maisarah, guru kelas 1 SD 06 Pandai Tengah ingin bertanya. Tadi Ibu ada menjelaskan tentang riwayat untuk anak. Apakah sistem riwayat bisa membuat anak menjadi disiplin? Efektifkah? Kalau riwayat seperti itu tidak efektif bagaimana? Bagaimana dengan banyak memuji anak? Bisakah berhasil dalam hal tersebut? Sekian dan terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Nah ini masalah reward tadi ya. Jadi reward itu nggak mesti bonbon kan? Kita kadang ngasih stiker bintang gitu ya. Kemudian hadiah dan lain-lain sebagainya. Jadi ini juga sebenarnya alat mengontrol hukuman gitu ya, supaya anak tadi nggak berbuat salah atau nggak melakukan kesalahan. Cuman walaupun tadi sifatnya menyenangkan ya, menyenangkan anak gitu kan, memang termotivasi, tapi dia tidak dalam waktu yang lama, hanya untuk jangka pendek gitu ya. Ketika dan besok lagi nanti kalau nggak ada reward dari yang Ibu sampaikan, ya mereka melakukan kesalahan lagi begitu ya. Kemudian kalau bisa di sini kita hanya memberikan apresiasi. Ketika anak itu bagus melakukan sesuatu, langsung spontan kita lakukan. Jadi anak tidak tertunggu-tunggu. Kecuali tadi kan kita jangan sekali-sekali menjanjikan atau juga mengiming-iming kepada anak suatu hal, hadiah dan lain sebagainya. Boleh kita ngasih hadiah asal spontan, gitu ya. Tujuannya untuk mengekspresikan emosi anak tadi, ya, emosi anak tadi supaya mereka merasa dapat dukungan dan sebagainya. Jadi memberi dukungan dan hadiah untuk anak ini tidak dibolehkan dijanjikan di awal-awal, ya, sehingga anak dari ketergantungan kalau kita janjikan di awal-awal. Saya udah kena dulu. Nah, kalau kamu dapat nanti soal ini saya kasih bonbon. Nah, besok kan jual. Bu, nggak ada bonbonnya, saya benar. Jadi boleh kita lakukan memuji, mengasih reward asal spontan, ya, tidak untuk dijanjikan. Tapi itu sebenarnya tidak berjangka waktu panjang, ya. Mereka jadi melakukan itu hanya berharapkan hadiah, tidak muncul motivasi internal dalam dirinya. Begitu. Bapak Samsul ada yang mau ditanyakan tadi ya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya guru kelas 5. Nah, ini ada masalah yang sering terjadi di kelas waktu pelaksanaan belajar mengajar, yaitu dalam bidang tanya jawab. Nah, jadi ini sering terjadi. Seandainya ada anak yang tunjuk tangan apabila guru yang memberikan soal, tunjuk tangan menjawab. Nah, ini sering terjadi apabila jawaban anak itu salah, maka teman-teman sekitarnya akan memberikan, dikatakanlah berupa ejekan ataupun pemandangan atau penglihatan yang tidak baik kepada anak tersebut. Jadi bagaimana cara mengatasi masalah seperti ini? Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Samsul atas pertanyaan. Di kasusnya terdapat misalnya anak tadi maju ke depan mengerjakan tugas dari gurunya, namun salah, lalu kawan-kawannya mengejek. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini tadi Bapak, ya, kita di awal sebenarnya kalau kita membuat keyakinan kelas ini di awal-awal semester sudah kita lakukan, ya. Jika belum kita lakukan, maka mulai sekarang mari kita lakukan. Kita membuat keyakinan kelas yang kita sepakati Bapak Ibu di antara anak murid kita. Nah, kita sebagai guru, sebagai among, ya,
kita juga harus memberikan contoh yang baik kepada anak didik kita untuk mereka tiru. Kenapa? Guru itu digugur dan ditiru. Jadi sebelum kita meyakini keyakinan kelas itu, kita tunjukkan dulu dengan kita memberikan contoh, ya. Mereka jadikan contoh, jadi lakukan yang baik-baik. Jadi langkah yang pertama yang Bapak harus lakukan itu membuat keyakinan kelas bahwa tidak dibenarkan, namanya itu sudah mengejek, itu sudah termasuk perundungan ya Bapak. Jadi kita bisa menggunakan kata-kata yang pernyataan positif. Contohnya saling menghargai teman. Ya, sebelumnya kita jelaskan dulu apa saja contoh menghargai teman. Saling peduli. Kita harus buat seperti itu di kelas kita. Insya Allah ya Bapak Ibu, kalau kita lakukan dan kita sama-sama menyadari kebutuhan dasar manusia tadi, maka kemungkinan hal-hal yang kita inginkan dapat diterapkan. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah? Udah. Baiklah, demikianlah pemaparan mengenai budaya positif. Semoga kita semua di sekolah ini khususnya, ini tadi untuk di keyakinan kelas, semoga kita bisa membuat untuk keyakinan sekolah bersama-sama. Untuk gurunya, muridnya, semua kita laksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama. Setuju Bapak Ibu? Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu doa dari penutup. Doa yang akan dipimpin oleh Bapak Samsul Bahri. Dengan berakhirnya doa nanti, maka berakhirlah acara pertemuan pemaparan aksi nyata diseminasi budaya positif kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Novianti Harahap tadi bermanfaat bagi kita dan dapat kita terapkan dalam mendidik anak-anak kita baik di sekolah maupun di rumah. Saya akhiri tadi saya awali dengan assalamualaikum. Sini saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa hamdan syakirin. Hamdan wa hamdan wa yukafi madidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni nas'aluka bi anna ashhadu annaka antallah la ilaha illallah antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa rahmatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min nar wal afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana